Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Melepaskan warisan. Bab 732. Orila adalah sosok anak yang sangat pandai. Yang penting ia bersedia belajar, bukan tidak mungkin untuk memintanya mengelola grup ESES di masa depan. Tetapi dia tidak bersedia. Orila demi abang Hanselnya berani membuat ayahnya marah dan melepaskan identitas sebagai penerus grup ESES. Berapa banyak orang yang ingin memiliki jabatan ini? Berapa banyak orang yang berusaha seumur hidup tetapi tidak dapat bisa mendapatkan apa yang ingin diraih? Namun di matanya hanya laki-laki itulah yang penting. Apakah itu adalah hal yang sepadan? Berkali-kali Sebastian ingin menanyakan hal ini padanya. Tetapi ia tidak bertanya karena ia tahu jawabannya pasti sudah pasti. Setelah menutup telepon untuk waktu yang cukup lama, di benak Orila masih terus terngiang perkataan Sebastian. Sejujurnya ia juga percaya Abang Hansel bisa sampai di posisi seperti sekarang ini. Dia pasti juga menggunakan metode dan strateginya sendiri. Di dunia ini begitu banyak orang. Mereka akan memilih jalan yang berbeda demi menggapai apa yang mereka inginkan. Tetapi tidak bisa berkata bahwa mereka adalah orang jahat. Hanya saja cara setiap orang berbeda. Misalnya ayahnya. Ini adalah salah satu contoh yang paling baik. Sehari demi sehari, dia membangun dan mempertahankan grup ESES. Ayahnya juga menggunakan banyak cara yang cukup merugikan orang lain. Jadi, ketika mendengar Sebastian mengatakan Abang Hansel tidak seperti yang ia bayangkan begitu mudah, Orila tidak merasa ragu. Karena di hatinya dia tidak pernah merasa bahwa Abang Hanselnya mudah untuk ditaklukkan. Seorang pemimpin tertinggi suatu negara tentu bukan orang yang bodoh yang bermulut manis untuk bisa sampai di posisi ini. Memikirkan hal ini, Orila tidak merasa Abang Hanselnya menyeramkan, melainkan ia merasa Abang Hansel sangat kasihan. Berjuang sendiri untuk sampai di posisi ini, kehilangan teman sekitar, terkadang ingin berbicara saja, ia tak dapat menemukan orang yang tepat untuk diajak berbicara. Abang Hanselnya mungkin selama ini melewati dengan rasa kesepian. Kedepannya, ia akan sering-sering menemani Abang Hansel. Kapanpun ia membutuhkan orang di samping untuk mendengarkannya, dia boleh mencarinya. Tadi dia hanya minum seteguk air, makan pun tidak. Ia makan lalu bilang ingin beristirahat. Suara Liota tiba-tiba terdengar dari luar kamar. Aku mengerti. Kamu pergi sibuk saja. Ini adalah suara Pak Presiden mereka. Suara sangat tegas. Tidak seperti ketika berbicara dengan Orila yang begitu lembut. Pak Presiden, Abang Hansel sudah datang. Terlalu tiba-tiba, Orila belum siap. Ia panik hingga tidak tahu sikap apa yang harus ia tunjukkan di depannya. Kenapa dia harus panik? Orang yang berbohong adalah dia. Membawanya kembali dari lokasi bencana dan membuatnya marah adalah Presiden. Seharusnya ia tidak terlalu panik. Seharusnya ia marah kepadanya. Ketika sedang berpikir, orang yang membuatnya marah dan sedih itu sudah mendorong pintu masuk. Orila tertegun lalu dengan cepat mengambil selimut untuk menutupi dirinya. Ia berencana untuk ngambek sebentar, membiarkan Miguel membujuknya.
Di dalam selimut, apakah ada sesuatu? Kamu sedang mencari harta karun ya? Suara yang berat memasuki gendang telinganya dan membawa sedikit tertawa bercanda. Apakah orang ini tidak tahu bahwa ia sedang marah padanya? Masih menggunakan nada suara yang santai seperti ini berbicara dengannya. Dia pikir ia akan memaafkannya begitu saja. Itu tidak akan mungkin dengan mudahnya untuk memaafkannya. Kalau dia tidak meminta maaf dengan baik, Orila pasti tidak akan memaafkannya. Dengar-dengar kamu gak makan. Miguel duduk di sebelah tempat tidurnya, lalu berkata lagi. Apakah ada yang tidak enak badan? Aku panggilkan dokter untuk datang mengecek. Dia bukannya tidak enak badan, tetapi hatinya yang tidak enak. Hatinya seperti ada yang kosong dan dingin ketika angin berhembus. Rila, identitas Miguel sekarang untuk pertama kalinya dia memanggil namanya. Ketika mendengarnya, hati Orila tertegun dan hampir saja menjawabnya. Tetapi ia harus menunggu dia akan berbicara apa lagi. Orila tidak menggubrisnya, lalu memanggilnya dengan gadis kecil. Gak boleh panggil aku bocah. Orila dengan cepat melepaskan selimutnya, lalu dengan cepat merubah posisi menjadi duduk dan membelalakkan mata tajamnya kepada Miguel. Begitu enak didengar ketika dia memanggil nama Rila. Kenapa ia merubahnya menjadi gadis kecil? Apakah dia tidak tahu bahwa kata gadis kecil ini dapat digunakan untuk memanggil semua anak perempuan? Abang Hansel adalah miliknya satu-satunya. Dia juga milik Abang Hansel satu-satunya. Jadi, ia hanya ingin Abang Hansel memanggilnya Rila. Sudah bersedia keluar dari selimut? Melihat wajahnya yang merah, suara yang sedikit ngambek, kekhawatirannya sejenak memudar. Aku sudah pernah bilang, kalau kamu panggil aku gadis kecil lagi, selamanya kamu gak boleh panggil aku Rila. Orila berbicara dengan menggebu-gebu. Aku gak boleh memanggilmu Rila lagi. Miguel mendengar jawaban Rila. Tanpa menunggu balasan dari dirinya, dia sudah berkata lagi. Oke, aku gak akan memanggilmu Rila lagi. Dia tahu jelas kalau yang ia maksud bukanlah seperti itu. Ia hanya ingin dia memanggil dirinya dengan Rila. Sangat-sangat ingin. Tetapi dia malah dengan sengaja tidak ingin memanggilnya. Orila merasa sedih. Lalu tiba-tiba seperti banjir yang menghadang, ia menggigit bibirnya dan ingin menahan air matanya. Tetapi kali ini ia gagal. Air matanya terus menetes seperti mutiara yang terus keluar dari ujung matanya. Ia menggigit bibirnya lalu berteriak. Gak panggil ya gak usah panggil. Aku juga siapa yang sudi dipanggil kamu. Kamu bukan Abang Hanselku. Kenapa aku harus meminta orang asing untuk memanggil namaku? Dan lagi, ini adalah kamarku. Kamu seorang laki-laki, sendirian datang ke kamar seorang perempuan dan gak ketuk pintu. Ini adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Apakah seperti itu? Dia pikir dia adalah Abang Hanselnya. Jadi, dia bisa membuilinya kapan saja. Dapat membuatnya sedih. Ia ingin sekali memberitahunya. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dia tidak akan membiarkan dirinya dibuili olehnya. Kalau dia mendekatinya tanpa identitas Abang Hansel, ia tidak akan berbicara sepatah kata pun. Rila, air matanya membuatnya sedih. Tanpa sadar Miguel mengulurkan tangan ingin menyeka air mata Orila. Tetapi
Ketika Miguel mengulurkan tangan dan baru saja memegangnya, tangannya langsung dihempaskan begitu saja. "Jangan sentuh aku." Tangan Miguel berada di udara kosong tanpa menarik kembali tangannya. Ia menyeka air matanya lalu lanjut berteriak, "Kamu bukan Abang Hanselku. Lebih baik kamu jauh-jauh dariku." Dia adalah Abang Hanselnya, tetapi Miguel tidak dapat mengakuinya. "Pak Presiden, silahkan Anda kembali. Jangan biarkan aku menemui Anda lagi." Bertemu dengannya yang sekarang bukan berarti ia tidak dapat menemui Abang Hansel. Tetapi ia tidak dapat dengan leluasa memeluk manja Abang Hansel. Jadi ia sama sekali tidak ingin bertemu dengannya dengan identitas yang sekarang ini. Miguel terlihat sangat baik hati dan ramah pada rakyatnya. Tetapi nyatanya hatinya sangat gelap dan kuat. Orila tidak ingin dia mendekatinya. Dia menurutinya. Sama sekali bukan sifatnya yang sebenarnya. Dia bahkan sudah melupakan dirinya seperti apa. Di depan mata Orila, dia adalah presiden dari negara A, bukan Abang Hanselnya. Tetapi serangan Orila tidak membuatnya mundur. Miguel malah memeluk erat Orila, seperti sedang menenangkan binatang kecil yang terluka. "Rila, aku tahu hati kamu bersedih. Kamu menyalahkanku karena aku diam-diam membawamu kembali ketika kamu tidur. Kamu boleh menyalahkanku, tetapi aku tidak menyesal melakukan hal itu." Pelukan Miguel membuat Orila tidak dapat memberontak, namun menangis dan berkata, "Kenapa?" Miguel berkata, "Karena kalau kamu terluka, Abang Hanselmu akan mengkhawatirkanmu. Dia akan sedih, akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjagamu dengan baik."